Halo sahabat Asar, nama saya Bambang Nur Alam Syah Lubis. NIP saya 1989606202401. Instansi penempatan saya Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Sahabat Latsar, kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan berprinsip etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nilai-nilai dasar ASN yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada prinsip berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sahabat Latsar, di sini saya akan membahas satu persatu makna dari berakhlak secara sederhana dan mungkin dapat membantu pemahaman kita bersama tentang nilai-nilai dasar ASN tersebut. Mari kita mulai ya. Pertama, berorientasi pelayanan. ASN selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap profesional, cepat, tanggap, dan ramah, mengutamakan kepuasan masyarakat dalam setiap layanan yang diberikan. Contohnya, memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada masyarakat yang memerlukan bantuan administrasi kependudukan. Kedua, akuntabel. ASN bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, mampu mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan, masyarakat, serta negara secara transparan dan berintegritas. Contohnya, melaporkan anggaran yang telah digunakan dalam sebuah proyek pembangunan dengan jelas dan tepat waktu. Ketiga, kompeten. ASN terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Contoh, mengikuti pelatihan untuk memahami teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis online. Keempat, harmonis. ASN harus mampu membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja, atasan, bawahan, serta masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang rukun dan damai. Contoh, membangun kerjasama yang baik di antara divisi-divisi dalam suatu instansi untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan lancar. Kelima, ada loyal. ASN setia pada negara, pemerintah, dan instansi tempatnya bekerja. Loyalitas diwujudkan dengan menjalankan tugas dan perintah yang diberikan tanpa pamrih dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh, tetap bekerja keras untuk menyukseskan program-program pemerintah meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Keenam, adaptif. ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, kebijakan baru, serta perkembangan teknologi. ASN yang adaptif bersifat fleksibel dan proaktif dalam menghadapi perubahan. Contoh, beradaptasi dengan sistem kerja dari rumah atau WFH selama pandemi dengan tetap menjaga produktivitas kerjanya. Yang terakhir adalah kolaboratif. ASN harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam instansi maupun dengan pihak luar, untuk mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi mengedepankan kerjasama dan sinergi dalam tim. Contoh, bekerja sama dengan dinas-dinas lain dalam menyelesaikan program pemerintah yang melibatkan banyak sektor, seperti program bantuan sosial. Nah, nilai-nilai berakhlak ini diatur dalam Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara dan digunakan sebagai landasan etika bagi ASN dalam menjalankan tugas mereka. Sahabat Latsar, di sini saya tidak hanya membahas berakhlak secara general, tetapi akan berkaitan dengan profesi yang sedang saya geluti, yaitu menjadi ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, yaitu sebagai dosen. Dalam kehidupan seorang dosen yang berstatus pegawai aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam prinsip berakhlak juga memiliki relevansi tinggi. Seorang dosen tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga mendidik, meneliti, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengabdian. Berikut penjelasan tentang bagaimana nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan seorang dosen.
Pertama, berorientasi pelayanan. Dosen melayani mahasiswa, institusi, dan masyarakat dengan memberikan pendidikan yang berkualitas. Mereka harus mendahulukan kepentingan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, serta memberi panduan akademik dengan jelas dan terbuka. Memberikan bimbingan akademik yang komprehensif pada mahasiswa dan membantu mereka dalam merencanakan studi serta riset. Kedua, akuntabel. Dosen ASN harus bertanggung jawab atas kinerja mereka, baik dalam mengajar, meneliti, maupun melakukan pengabdian masyarakat. Mereka perlu mempertanggungjawabkan hasil penelitian dan proses pendidikan yang diberikan secara transparan. Contoh, seorang dosen menyusun laporan kinerja pendidikan dan penelitian di setiap semester secara akurat, serta mematuhi aturan terkait pengelolaan dana penelitian. Ketiga, kompeten. Dosen wajib meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan, mengikuti seminar, lokakarya, ataupun pelatihan di dalam dan luar negeri. Mereka harus senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, dosen yang aktif meneliti dan mempublikasikan jurnal ilmiah terbaru serta memperbaharui metode pengajaran agar relevan dengan perkembangan terkini di bidang akademik. Keempat, harmonis. Dosen ASN yang perlu menjaga hubungan baik dengan kolega, staf administratif, dan mahasiswa. Membangun suasana akademik yang harmonis dan saling menghormati adalah kunci keberhasilan pendidikan. Contoh, mengadakan diskusi rutin dengan rekan sejawat untuk membahas peningkatan kualitas pengajaran dan memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademis. Kelima, loyal. Loyalitas dosen ASN tidak hanya pada institusi pendidikan tempat mereka bekerja, tetapi juga kepada negara dalam memajukan pendidikan nasional. Mereka harus setia pada nilai-nilai yang diusung institusi, visi misi perguruan tinggi, serta kebijakan pendidikan pemerintah. Contoh, dosen yang mendukung program pemerintah seperti Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM, serta mengintegrasikannya dalam kurikulum pengajaran. Yang keenam, adaptif. Dosen ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan, teknologi pengajaran, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam era digitalisasi, dosen harus fleksibel dan terbuka untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Contoh, dosen yang menggunakan platform pembelajaran daring untuk mengajar selama pandemi, serta mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Kolaborasi sangat penting dalam dunia akademik. Dosen ASN perlu bekerja sama dengan kolega dari dalam dan luar negeri, institusi pendidikan lainnya, serta sektor industri dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Contoh, dosen yang terlibat dalam penelitian kolaboratif lintas universitas atau bekerja sama dengan pihak industri untuk mengaplikasikan hasil riset ke dalam solusi praktis di masyarakat. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan dosen berfungsi sebagai panduan etis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nilai-nilai berakhlak memastikan bahwa dosen ASN berperan sebagai pelayan publik yang berintegritas, kompeten, dan kolaboratif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Saya bangga jadi ASN.